Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini Selasa 6 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Rajab Rajab ya 1445 Hijriah. Hari ini kita mencoba tadabbur Al-Qur'an, ada 3 ayat yaitu surat Al-Baqarah ayat 45, lalu dilanjutkan dengan 155 dan 156. Jadi temanya terkait dengan sobar. Jadi anggaplah judulnya ini, jadikanlah sobar dan sholat sebagai penolongmu. Sobar dan sholat sebagai penolongmu. Baik, kita awali ayat 45 dari Al-Baqarah. Ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisobri wassalah. Baik. Wasta'inu. Ini adalah wawunya sebagai awal kalimat, bisa artinya dan, bisa sebagai wawu awal kalimat. Wawu istinaf disebutnya. Dan kemudian ista'inu. Ista'inu ini adalah fi'il amr yang lawan bicaranya wawu alif. Wawu alif berarti antum. Jamak kalian. Dan minta tolonglah kalian. Ini ada huruf ilat, kata kerja dasarnya ana. Ya, ana ya'unu aunan. Tolong ya. Lalu diawali imbuhan ista, satu paket ista artinya minta, permintaan. Berarti ista'ana itu permintaan tolong, yasta'inu isti'anah, nanti mas ininya. Ista'ana yasta'inu isti'anah. Isti'anah nanti ada fi'il amarnya ista'in. Lalu dijamakan ista'inu. Minta tolonglah kalian. Amar ya. Fi'il amr, kata perintah. Berarti kalau fi'il amr ini kalam apa? Kalam insya'i. Instruktif gampangnya. Instruktif. Baik, minta tolong. Minta tolong kepada siapa? Ada di sini kepadanya? Ada billahi gitu? Nggak ada ya? Tidak. Nggak ada. Adanya apa? Bisobri. Bi itu harf jar, bisobri jar majur dengan sobar. Oh, berarti ini disuruhnya minta tolong dengan cara bersobar. Lalu apa? Wassalah dan sholat. Coba kita analisa. Minta tolonglah kalian dengan cara sobar dan sholat. Kira-kira sobar dan sholat itu sebetulnya minta tolong kepada siapa? Allah. Ada ditulis Allahnya di sini? Tidak ada. Tidak ada. Kita udah belajar hadfu ya? Iya. Kan hadfu apa? Ijaz hadap. Walaupun kata Allahnya tidak ditulis, walaupun kata Allahnya tidak ditulis, tapi kalau sobar dan sholat ini, kan sholat kemarin Rajab, oleh-olehnya sholat itu apa? Dialog Menghadap Allah. dengan menghadap Allah. Jadi walaupun di sini Allahnya tidak ditulis, ini sudah pasti berarti bahwa minta tolong dengan cara sobar dan sholat itu kepada Allah. Kalau mau didohirkan, Allahnya wasta'inullaha. Allahnya mansub jadi objek. Wasta'inullaha, minta tolong kepada Allah, bisa beri wassalam. Kalau mau didohirkan. Tapi nggak ditulis juga, ya sudah bisa dipahami bahwa maksud minta tolong ini adalah kepada
Allah. Kepada Allah. Indikatornya apa? Ini wassalah, bisobri wassalah. Ya, kalau sholat kita bermunajat atau mi'raj kita bermunajat kita kepada Allah. Allah. Pasti ini kepada Allah. Para sahabat tentu paham ini bahwa minta tolong itu maksudnya kepada Allah. Coba lihat di terjemahan. Ada sisipan kepada Allah? Sisipan makna di bahasa Indonesianya? Enggak. Nah, Ada kalau dalam kurungnya Ustadz. dalam kurung ya. Ya. Nah, itu kan di mushaf yang saya pegang ini, mohon pertolonganlah dalam kurung kepada Allah. Maksudnya apa ini dalam kurung kepada Allah? Itu hadap. Ada kata Allah yang tidak ditulis, tapi secara makna pasti kepada Allah. Ya. Jadi kalimatnya lebih singkat, tanpa mengurangi makna. Ya. Nah, ini ada aspek balaghahnya di sini. Buktinya di terjemahan dalam kurung kepada Allah. Ya. Lagi-lagi tadi kan dohirnya lafadz Allahnya ada nggak? Nggak ada. Baik. Nah, ini sudah ada apa? Nuansa apa? Balaghah, bayan, ijaz, hadaf ya. Cara Allah membuat kalimat itu singkat, ringkas dengan membuang, tapi tetap maknanya bisa dipahami. Kita paham nggak ini bahwa minta tolongnya kepada Allah? Bisa kita cerna ini bahwa minta tolong itu kepada Allah? Bisa ya. Karena bisobri wassalah gitu. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Gimana? Bayan apa tadi di belakang? Ya, bayannya adalah ijaz yang sudah terakhir kita belajar ijaz. Ijaznya hadaf. Ya, ijaz. Ijaznya adalah meringkasnya dengan cara membuang kata. Ini kata yang dibuang ya, ada kata yang dibuang. Kan kemarin ijaz itu ada membuang huruf, ada membuang kata, bahkan ada membuang kalimat gitu. Ya. Nah, ini berarti membuang kata, objek ini yang dibuang ya. Minta tolong kepada siapa? Pada Allah. Dengan cara apa? Bisobri, dengan cara sobar. Wassalah. Ya. Oh, coba. Ini ada dua kata ya, sobar dan sholat. Kita lihat sekarang lanjutannya, ayat 45 ini. Surat 2, Al-Baqarah ayat 45. 55. Ayat 45 ya, 45. Baik, lanjutannya apa? Ini sampai sini ada apa? Wakop ya? Iya. Nah, artinya wakop itu secara konten ya sudah sampai sini. Sudah Jadi sempurna. penggalannya sampai sini. Sempurna ya. Kenapa? Karena ini fi'il amr sudah diikuti oleh apa? Jar majrur ya. Jar majrur maka bisa posisinya sebagai keterangan lah gitu. Di sini objeknya tidak ditulis. Jadi kalau mau dilengkapkan, dan minta tolonglah kalian kepada Allah bisobri dengan cara bersobar, wassalah dan melaksanakan sholat. Singkat Pak, padat. Jadi sabri itu apa jadi i'rabnya Ustaz? Ini bisobri jar majrur. Bi-nya harf jar, sobrinya kasroh majrur. Hanya ya bisobri jar majrur itu luas jabatannya. Ya anggap aja bisa sebagai objek bisa keterangan juga bisa. Jadi hal bisa juga Ustaz. Bisa dengan cara bisa ya luas ya jar majrur itu. Yang jelas kalau bi itu harf jar butuh yang dikaiti. Yang dikaitinya ini adalah fiilnya gitu. Bisa fiil amar, bisa fiil apa gitu ya. Jadi si harf jar itu butuh namanya muta'alaq. Muta'alaq itu yang dikaiti. Yang dikaitinya apa? Ya ini fiilnya ya, fiil. Bisa fiil amar bisa. Minta tolonglah kalian kepada Allah bisobri dengan cara bisobri dengan cara sobar, wassalah dan dengan melaksanakan sholat. Jadi sabar dan sholat itu mutlak ya Ustaz ya? Ya, sabar dan sholat itu muta'alik. Kalau muta'alaknya ini fiilnya gitu. Ya, ini muta'alak itu fiilnya. Jadi butuh yang dicanteli, yang dikaiti. Harf jar itu butuh yang dikaiti. Yang dikaitinya adalah fiilnya gitu. Muta'alak disebutnya, muta'alak. Yang dikaiti muta'alak. Kalau muta'alik nanti fiil butuh objek gitu, beda nanti. Kalau muta'alik itu fiil butuh objek atau butuh maf'ul gitu. Nah, maf'ul itulah muta'alik. Jadi beda muta'alik sama muta'alak. Kalau muta'alak terkait harf jar. Harf jar butuh muta'alak. Muta'alak itu ya fiilnya gitu ya.
Baik fi'il madi, mudhari atau amar gitu. Jadi mutalaknya sama apa Ustadznya? Mutalaknya Oh, yang dikait, nggak mungkin misalnya begini maksudnya. Bisobri wassalah. Bisa dipahami nggak? Bisobri wassalah. Tidak. iya. Tidak. Jadi si harf jar itu nggak bisa berdiri sendiri. Bisobri wassalah, dengan sobar dan sholat. Apa dengan sobar dan sholat? Oh, berarti harf jar itu butuh apa? Butuh kata sebelumnya gitulah biar gampangnya. Oh, Mungkin kalau istilah agak membingungkan, butuh kata yang sebelumnya gitu. Harf jar itu tidak berdiri sendiri, butuh kata sebelumnya. Coba ini wastainunya dibuang, bisobri wassalah, nyambung nggak? Nggak nyambung. Mubtada khobar juga bukan, fi'il fa'il juga bukan. Nah, itulah harf jar butuh kata yang diikutinya, dikaiti, mohon maaf, dikaiti. Itu Muta'al yang dikaiti itu disebutnya muta'alah, yang dicanteli gitu. mutalin. Dicanteli, dikaiti, dicanteli. Sementara gitu aja. Jadi biar istilah kadang suka ini yang dikaiti aja. Yang dikaitinya adalah fiilnya. Bisa dipahami sampai sini? Karena harf jar tidak mungkin berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Tidak mungkin harf jar berdiri sendiri. Pasti butuh kata yang mendahuluinya gitu. Kata yang mendahuluinya bisa. Kata yang mendahuluinya biasanya fiil ya. Baik madi, mudhari atau amar. Atau juga nahi juga bisa. Pokoknya fiil. Sampai sini bisa dipahami? Dua salatin. Sabar itu apa aja Ustadz? Gimana? Kriteria sabar itu apa aja? Oh, nanti ya, ini baru dohirnya dulu nanti. Sekarang lanjut dulu ya. Wa innaha, masih di ayat yang sama. Wa innaha, dan inna Sesungguhnya. sesungguhnya, ha coba, dan dia sungguh berat. Lakabiratun, dan dia sungguh berat. Lakabiratun, sungguh berat. Ini ha, baik. Kita coba lihat domirnya. Kalau ha itu sebetulnya dari sisi bilangan satu atau dua? Satu. satu Satu. Ustadz. Mu'annas. Humahum ha, ya, satu muannas. Berarti kepada sholat ya Ustadz ya. Nah, kira-kira ha ini Sabri itu zakar, Ustaz. apakah hanya kepada sholat saja? Yes, sholat itu adalah mudhaf Sobat. muannas. Iya. Sangat Iya. berat. Atau juga sobar dan sholat. Nah, ini bisa beda pendapat. Yang sesuai dengan nahu tentu adalah as-sholah. Sholat. Mantan pimpinan KPK. Karena tunggal ya. Kritik bansos. Ha, tunggal ya. Lumayan kritik. As-sholat ya. As-sholah. Ha itu sholat. Tapi pertanyaannya, apakah ha ini hanya untuk sholat saja? Iya Ustadz. Kalau as-sobarnya gimana? Nah, ini bisa beda Nggih. pendapat. Itu muzakkar ya Ustadz. Ya, ini bisa beda Kalimatnya dia muzakkar. pendapat. Ya, pendapatnya apa? Yang pertama, ha di sini menggantikan kata as-sholah. Itulah yang sesuai nahu. Karena ha itu untuk kata ganti tunggal ya, as-sholah. Tapi ini kalimatnya ada wawu. Jadi sobar dan sholat itu disatukan. Oh disamakan ya Ustadz. Ya, ibarat apa? Koin sekarang. Ada yang pegang koin? Dua sisi berbeda Iya, tapi sekarang kita sebut. Koin itu satu apa dua? satu. Satu. Baik. Oh, Kalau satu, emang satu. Kalau ada yang nyebut dua, boleh nggak koin ini satu tapi disebut dua? dua mata, Dua sisi. dua Dua sisi. sisi. Jadi koin itu satu, yes satu, tapi kan dua sisi. Bisa dipahami? Iya. Ini juga dari sisi nahu, yes, ha itu tunggal. Tapi tunggalnya ini sebetulnya ada dua sisi. Apa? Sobar dan sholat. Jadi kalau dimaknai bahwa ha ini menggantikan sobar dan sholat, sah. Dalam arti bahwa sobar dan sholat itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisah. Dua tapi satu gitu. Seperti koin. Koin satu, ya satu. Tapi kan satu sisi atau dua sisi? Dua Dua sisi. sisi. Nah, ini juga sama. Jadi hak ini ada yang memaknai bahwa hak itu memang tunggal, tapi untuk as-sholah dan sobar. Bisobri was sholah.
selama ini kayak sholat aja Ustaz. Memang itu Fokusnya. nahunya ya sobar, Iya. tapi kan ini Al-Quran itu ibaratnya bukan hanya nahu, ada hal yang Karena tersirat yang harus digali. yang khusyuk tuh misalkan untuk sholat Ustaz, bukan untuk sabar Ya. kan gitu. Nah, ternyata wa innaha, dan sesungguhnya sobar dan sholat bisa gitu mananya. Kalau mau Oh, sholat gitu. aja bisa, itu mah jelas dari sisi nahunya clear. Tapi ini sobarnya gimana? Kan gitu. Nah, ya sudah, kita coba bahwa innaha di sini menggantikan kata sobar dan sholat. Kan dua, Pak Ahmad? Yes. Tapi kan Iya. dua, sisi Betul, Ustaz. satu. Iya. Poin Iya. ibaratnya ya. Iya, Ustaz. Wa innaha, sesungguhnya sobar dan sholat, lakabiratun, sungguh berat, sungguh besar. Kerasa bahwa baik itu sholat saja maupun sobar dan sholat, kerasa itu berat. Berat. Iya. Berat. Betul, Ustaz. Iya. Sholat mudah diucapkan, tapi pelaksananya Kalau sudah sabar dipanggil betul-betul adzan masih aja di rumah teratur. kan? Sudah dipanggil qomat masih aja di rumah. Berarti Iya, apa? Ustaz. Berat. Allah, subhanallah. Sobar mudah diucapkan, mudah, cuma 3 huruf. So, ba, ro, 3 huruf. Pelaksananya tidak semudah mengatakannya. Oh, Ini betul dua bahwa sobar saja, sobar dan sholat itu berat. Illa, kecuali alal khosyiin, bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Nah, nanti perkara khusyuknya nanti harus diterangkan terpisah ya. Nah, ini yang kita soroti adalah ini ada apa? Oh, berarti hak di sini bisa untuk apa? Untuk sobar dan sholat. Sekarang untuk untuk sholat perlu sobar nggak? Untuk sholat? Iya, Perlu. Ustaz. Ya, enggak sabar kan Apalagi sekarang gini aja, untuk yang sudah berusia, kadang mungkin ruku sudah ada yang kerasa di belakang. Untuk sujud, untuk apa? Ya, duduk di antara dua sujud. Sobar ya. Kalau berjamaah lama imamnya Ustaz ya. Ya. Sekarang gini aja, kalau berjamaah di samping kiri kanan kita, misalnya ada yang bacanya Bismillah agak dikerasin. Kan terdengar loh telinga kita, mengganggu. Perlu sabar? Mengganggu. Perlu. Terus lagi baru dari lisan tuh ya, kan suka ada tuh di masjid. Saking mungkin dia atau gimana, dia bacanya Bismillah agak keras sehingga kiri kanannya mendengar. Perlu sabar? Iya, perlu sabar. Terus lagi sekarang, misalnya kita di samping kiri kanan kita ada yang ada bajunya mungkin sudah agak keringetan lama. Kalau keringetan kan ya Ada wangi lah aromanya. ya, wangi gitu, aromaterapi. Begitu di samping kita mengganggu nggak? Mengganggu. Perlu Iya. sobar? Perlu sobar? Perlu. Oh. Makanya betul bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat pakai wewangi, wewangian. Biar apa? Biar mungkin yang ada aroma-aroma tidak sedap itu. Agak enak ya, Ustaz. Karena apa? Karena ketika sholat itu kita berada di zona privasinya orang lain. Kita sedang berada di zona privasinya orang lain. Kalau lagi kehidupan biasa, nggak sembarangan orang di samping kita. Dan nggak sembarangan orang di samping seseorang. Itu berarti kita memasuki wilayah privasinya orang lain, dan orang lain memasuki wilayah privasinya kita. Makanya betul. Pakai apa? Parfum, wangi-wangian. Ya. Kita pakai, mereka nggak pakai, Ustaz. Nah, makanya sunnahnya, Masya Allah. Jadi Nabi itu jauh ke depan ininya. Biar sholat itu nyaman, pakai wangi. Wangi ya. Ya karena apa? Kita masuk di zona privasinya orang ya. Nah, biar orang itu nyaman ya kita pakai wangi, pakaian bersih. Kan kadang ada juga yang pakaiannya yang sudah ada keringatnya. Ya tadi. Perlu sabar? Perlu. Betul bahwa sobar dan sholat itu nggak bisa dipisah seperti satu koin. Ya, sobar dan sholat nggak bisa dipisah. Dua sisi tapi satu. lain bentuk kalimatnya Ustaz ya. Ya. Jadi Kadang mau sobar dan sholat itu dua hal, dua kata, dua hal, tapi ketika Beda. dimaknai bahwa dia sebetulnya bisa jadi satu kesatuan. Ya, karena untuk sholat harus sobar ya, dan biar sobar juga nanti sholat itu ya. Baik, sampai sini. Dua menjadi satu Ustaz ya. Ya, dua seperti koin lah ilustrasinya. Koin kan satu, tapi dua sisi. Ya. Jadi Ustaz,
Ya, Jadi melatih sabar itu dengan sholat lah salah satunya, dengan Ustaz, ya. sholat. Ya, Ya, untuk bisa sobar antara lain dengan dari dalam sholat ada sobar. Ya, ya, bisa jadi bacaan imamnya panjang gitu. ya. Harus sobar. Baik. Nah, sekarang mungkin tadi ada yang sudah nanya, apa itu sobar? Bahasa Arabnya sobaro, cuman sobrun lah, atau asobru ya. Cuman 3 huruf ya Arabnya. Ya. Sod, huruf ba, huruf ro. Sobaro, Kalau kalau alif lamnya dibuang jadi sobrun atau sobron. sobrun ya. Karena ada alif lam nggak boleh tanwin ya. Ya. Baik, apa itu sobar? Ternyata sobar itu adalah al-imsaku fi dhiqin. Al-imsaku fi dhiqin. Apa imsak itu? Nanti Ramadan ada imsak. Apa imsak? Menahan, menahan, Ustaz. Menahan. Fi di dalam dikin, menyesakkan dada. Jadi sobat itu adalah menahan al-imsak, penahanan atau menahan fi dikin sesuatu yang menyesakkan dada. Iya. Insafu. Al-imsaku fi dikin atau juga fi doikin. Sempit. Nah, itu sempit ya, Ustaz ya. Dikin itu Sisanya. sempit. Maksudnya sempit apa? Sempit dada. Hmm. Oh, Jadi ketika ada masalah dada sempit nggak? iya, Ustaz. Iya. Sesak Sesak karena nafas, Ustaz masalah. ya. Bukan dengan dihimpit batu, bukan, tapi apa? Itu imagine, maksudnya nggak kelihatan tapi membuat dada sesak. Rasa. Kerasa begitu, aduh ya Allah gitu. Nah, disitulah perlu Bisa sesak jantung, sabar. Ustaz. Ya. Apa aja yang menyebabkan dada sesak? Banyak. Bisa misalnya materi, Kena marah, Ustaz ya. Amarah. ya Amarah bisa juga. amarah, bisa menahan amarah, bisa juga materi. Kalau materi kurang kan, ya pengaruh. Ya, jadi sabar. Nah, disitulah makanya, oh betul, barangkali orang lagi dadanya sesak, ya kita apa? Sedekah gitu kan. Itu jadi, karena apa? Kalau orang kekurangan materi itu apa? Dadanya sesak. Ya, dadanya sesak. Mau beli makanan aja mungkin dia nggak ada. Ya, ya disitulah kita mesti peduli. Ya. Bisa juga karena sesuatu misalnya dihina. Bisa dihina, harus sabar. Bisa. Bisa banyak faktor ya. Ya, pokoknya yang membuat dada itu sesak. Baik. Nah, sekarang ada ini hadis. Apa itu sabar? Jadi, innamas sobru, sesungguhnya sobar itu hanyalah inda di sisi sodmati itu benturan al-ula yang pertama. Maksudnya apa ini? Sesungguhnya yang disebut sobar itu adalah inda sodmatil ula ada pada benturan yang pertama. Maksudnya gimana? Misalnya begini, benturan Reaksi pertama itu. awal, Nah, reaksi reaksi awal. awal. Misalnya begini, tiba-tiba ada orang yang kena jeduk, kena benturan. Nah, nggak usah mikir, langsung sobar. Jadi ketika terjadi sesuatu yang menyesakkan dada, di menit pertama atau di detik pertama, langsung sobar. Maksudnya, ketika misalnya, langsung mengembalikan pada Allah. nah, ketika ada sesuatu yang menyesakkan dada, coba tadi nggak ke sana. Nah, jangan begitu. Oh, nyesal ya, Ustaz ya. Ya, berarti kalau menyesal seakan-akan nggak ridho sama takdir Allah, sama kodar-kodar Nggak Allah. terima dia, Ustaz ya. Nggak terima. Jadi ketika benturan pertama, apapun itu yang menyesakkan dada, ini diistilahkannya sodmatil ula, benturan yang pertama. Maksudnya ketika pertama kejadian, langsung sobar. Memang tidak mudah ini. Harus dilatih ya Ustaz. Ya, maksudnya diingatkan terus. Jangan-jangan kejadian yang menimpa itu bisa jadi kitanya belum lulus gitu dari sobar. Mungkin kita di detik pertamanya masih nah. Ya. Nah, padahal ini hadis. Innamas sobru, sesungguhnya yang dimaksud sobat itu inda sodmatil ula, ada pada benturan yang pertama. Jadi ketika terjadi sesuatu yang menyesakkan dada, sudah langsung sobar. Karena itu semua adalah bagian dari apa? Rukun iman. Iman yang kemana tuh? Yang keberapa? Iman kepada takdir. Takdir. Baik itu
khairihi wa syarrihi, yang baik atau yang tidak baik, Jelek. Buruk. yang buruk. Ya, kadang kita suka coba kamu nggak ke situ, suka gitu kan ya. Nah, itu seakan-akan kan nggak ridho atas kejadian itu. Makanya sudah. Nah, ya bisa dipahami sampai sini bahwa sobar itu menahan sesuatu yang menyesakkan dada, dan harusnya sobar itu di detik pertama kejadian, gitu maksudnya. Wow. Innama sobru inda sodmati ula, ketika kejadian sudah langsung harus ada sobar. Ya. Berarti apa? Biar di detik pertama kita itu sobar, selalu zikir kepada Allah. Pasrah. Ya, ya artinya kalau kita zikir akan ingat terus ke Allah. Jadi pertama yang terucap itu bisa jadi Allah gitu ya, yang terucap pertama ketika ada sesuatu yang benturan pertama ini. Ya. Istilahnya ini innama sobru inda sodmatil ula. Sungguhnya sobat itu ada pada detik pertama gitu kejadian. Di sini diistilahkan benturan pertama. Ya namanya kebentur, sakit nggak kebentur? Iya, iya, Ustaz. Sakit. Nah ketika jeduk, nah itulah Sakit. langsung sobat. Biasanya pertama tuh malah kaget. Nah kaget. Nah ketika kaget itulah langsung sobat. Kita Saat menggelegar, kaget Ustaz. itulah langsung sobat. Atau nggak, bisa jadi beda-beda. Ada yang nyebut aduh, ada yang nyebut apa. Nah disitulah pertama sobar muncul. Kenapa? Itu adalah qadarullah. Baik. Sekarang nih. Nah ini hadis memang. Ini innama sabru inda sodmatil ula. Ini adalah hadis. Kalau hadis berarti Nabi Muhammad SAW yang mengatakan. Ya. Kalau al-imsaku fi dzikrin ini perkataan ulama. Ini perkataan ulama. Ya. Baik. Nah, ada hari ketika ditimpa berarti kalau sobar itu kan larinya ke sesuatu yang menyesakkan dada ya. Nah, jadi begini, ini ada hadis. Wa'in, dan jika asobaka menimpamu, asoba itu fi'il madhi, asobaka kamu, dhamir muttasil objek, dan jika menimpamu, apa yang menimpamu? Syai'un, sesuatu. Dan Apa saja jika sesuatu lah. jika sesuatu itu menimpamu, maksudnya sesuatunya ini menimpa itu musibah ya. Musibah. Jika sesuatu musibah menimpamu, apa panduannya dari Nabi Muhammad SAW? Fala takul, maka Jangan katakan. kamu jangan mengatakan. La takul, ini nahi ya. Kamu jangan katakan lau seandainya. Nah, hati-hati dengan seandainya. Ini kalau sudah kejadian, kalau sudah jeduk benturan pertama, fala takul lau seandainya ani, bahwa saya fa'altu, aku melakukan, karena kada wa kada, seandainya aku berbuat begini dan begini, artinya ingin menghindar dari yang sudah kejadian tadi, kan nggak mungkin. Mungkin ya Ustaz ya, ya betul. Ini misalnya sudah ada benturan jeduk, ada orang yang kena bentur, tiba-tiba dia katakan lau anni fa'altu kana kada wa kada, seandainya saya tidak ke situ, saya ke sana. Berarti apa? Seakan-akan dia ingin mengulangi kejadian itu agar tidak terjadi. Padahal itu sudah takdir. Ya. Menyesal ya Ustaz. Menyesal karena tidak ridho atas ketetapan Allah. Kan bahaya itu ya. Bisa dipahami ini maksudnya alur ceritanya? Iya, iya Ustaz. Nah, terus kalau gitu, kalau sudah ada benturan pertama, apa yang harus dikatakan? Walakin, tetapi, dan tetapi, walakin, tetapi, kul, katakanlah, qadarullahi. Ketetapan Allah. Nah, apa qadarullah? Ini tiba-tiba jadi Allahi. Berarti majrur. Ini idhofat. Iya. Jadi qadarunya asalnya qadarun. Qadarullahi. Qadarullah itu idhofat. Bukan fiil ini. Qadarullah itu idhofat. Ketetapan Allah qadarullah. Oh, katakanlah qadarullah. Kejadian ini adalah ketetapan Allah gitu. Ya. Ini juga Ini juga qadarullah kan idhofat. Itu ada yang dibuang tuh. Karena idhofat itu masih butuh temannya. Kalau ini sebetulnya ada ijaz ini. Bija ijaznya ijaz hadap, misalnya hadza qadarullah, bisa gitu. Ini sudah ketetapan Allah. Ya.
Ini sudah ketetapan Allah. Maksudnya ini tuh apa? Kejadian ini sudah ketetapan Allah. Qadarullah itu idofat, ya, idofat. Kenapa qadarullah? Wa ma sya'a, wa dan ma apa yang sya'a dia kehendaki, dan apa yang Allah kehendaki fa'ala dia perbuat. Nah, ini kalimatnya. Jadi versi hadis, kalau ada benturan pertama tadi, jangan katakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya saya tadi berbuat yang begitu, jangan katakan itu. Walakin tetapi kul katakanlah qadarullah itu semua sudah ketetapan Allah. Wa ma sya'a dan apa yang dia kehendaki, Allah kehendaki, fa'ala dia perbuat. Jadilah tadi benturan pertama. Berarti balik lagi ke mana? Harus ridho apa ridho? Ridho. Ridho atas ketetapan Allah. Karena iman kepada takdir itu bagian dari rukun iman yang ke. Nah, jadi pernyataan ini adalah ekspresi bahwa kita ridho. Kan ini dari Nabi ini, Nabi yang mengatakan, "Qul qadarullah." Itu semua ketetapan Allah kejadian tadi itu. Ya memang nafsu kita mau coba kalau nggak ke situ, ke sana perginya. Nah, kalau ketika ada coba atau seandainya itu adalah seakan-akan tidak ridho atas ketetapan Allah. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Ya, baik. Jadi sudah katakanlah qadarullah. Makanya seling kan qadarullah. Artinya itu sudah ketetapan Allah. Kita tidak bisa menghindar ya. Sudah benturan pertama terjadi ya. Baik. Nah, sekarang ini sebab mengandai-andai itu membuka pintu setan. Kalau ada kata lau seandainya, coba tadi enggak ke situ, coba jalannya ke sana. Nah, kalau sudah coba, itu apa? Seakan-akan tidak ridho atas ketetapan Allah yang sudah terjadi. Di situ akan membuka pintu setan. Nanti setan, coba kamu tadi misalnya nggak melakukan itu, coba ngelakuinnya yang lain. Nah, ketika ada kata-kata lau, seandainya, andai-andai itu pengandaian itu adalah akan membuka pintu setan untuk kita tidak menerima takdir Allah gitu. Bisa dipahami sama itu? Iya, Ustaz. Bisa bertengkar ya, Ustaz. Ya, bisa. Nah, apalagi kalau lagi haji atau umroh, suami istri, urusan sepele. Ya bisa akhirnya apa? Wah, jadi ribut kan ya. Terutama bukan masalah ributnya. Rukun imannya kita tidak ridho atas ketetapan Allah yang sudah terjadi. Atas kudrat irodat Allah yang sudah terjadi itu, kita nggak ridho. Coba kan. Nah, padahal kan Allah sudah menetapkan. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Coba kita lanjut. Nah, sekarang kan sudah sering dibahas ya. Apa bedanya ikhlas ridho sama ridho? Oh iya. Apa bedanya ikhlas sama ridho? Kalau ikhlas itu Apa bedanya ya? lanjut melakukan perbuatan. Ya, sekarang kita lagi Zoom belajar. Ikhlas atau ridho? Ikhlas. Ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu cenderung ketika melakukan sesuatu. Sholat, ya harus ridho, harus ikhlas. Ikhlas ya. Sholat, thalabul ilmi, pergi atau berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, pokoknya yang bernuansa melakukan ibadah itu ikhlas. Melakukan sesuatu. Nah, kalau ridho itu ketika tadi benturan pertama. Ketika ditimba sesuatu. Tadi kan benturan pertama jebret. Ridho. Jadi karena apa? Ridho itu rela menerima apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah. Tapi kalau ikhlas, ibadah mah ikhlas. Berarti kalau ada orang yang ditinggal meninggal, kan suka bilang kamu harus ikhlas ya. Iya. Nah, sebetulnya ikhlas atau ridho tuh kepada keluarganya? Ridho ya. Kamu harus ridho ya atas ketetapan Allah. Ridho teh puas, rela. Mau digimanain juga kan Allah yang berkuasa. Kamu ridho ya, menerima. Ya, jadi ridho itu biar lapang. Setelah ridho, semoga diberikan kekuatan. Semoga juga diberi kesabaran. Dan balik baru nanti. Gitu ya. Jadi dasarnya
Ridho. Makanya sering disampaikan, raditu billahi robba. Raditu, aku ridho billahi kepada Allah, robba sebagai rob. Apa rob itu? Yang mengatur. Harus ridho, diatur oleh Allah. Nah, sekarang baik ya. Oh, jadi sabar itu karena ada sesuatu yang menyesakkan dada, benturan lah anggap ya. Tidak harus murni benturan, intinya mah dada sesek. Dan harus sabar di benturan pertama. Dasarnya ridho kepada ketetapan Allah. Ternyata sabarnya ada beberapa macam. Apa sabar yang pertama? Jelas tadi, wa in asobaka syai'un, ya. Ketika sesuatu menimpamu, berarti musibah. Ya. Yang kedua apa sabar itu? Beribadah. Beribadah. Sholat aja tadi harus sabar. Ya. Malam-malam gelap, mungkin hujan, ya sabar. Tadi kiri kanan mungkin bacaannya kenceng, sudah aromaterapi, ya sudah sabar. Nah sekarang ketiga apa sabar yang ketiga? Ketika dapat kenikmatan. Ya, sebetulnya ini bisa dalam ini menjauhi maksiat. Iya. Ya, jadi Menjauhi sabar maksiat, ya. kan misalnya begini. Contoh, minuman keras misalnya dianggap enak misalnya. Orang senang minuman keras. Kita kan ada aturan. Jauhi minuman keras. Sementara lihat orang lain minum minuman keras. Harus sabar nggak kita meninggalkan maksiat itu? Iya. Sabar. Harus sabar. Contoh misalnya, ada daging yang diharamkan oleh Allah. Contoh daging babi. Ya. Mungkin kalau dilihatnya seperti enak. Kita karena taat kepada Allah, tinggalkan itu. Ya. Nah, meninggalkannya dengan sabar meninggalkannya. Ridho diatur, ketika menjalaninya ada unsur sabar juga ada sabar juga, dan otomatis ada keikhlasan dalam menjalaninya. Setidaknya ini minimal ya, ada 3 sabar ketika mengalami musibah, sabar ketika menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menjauhi maksiat. Kan ini takwa berarti ya. Menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat kan ini berarti takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi di dalam takwa ada sabar. Ustaz, Iya. Ustaz. Ya, Bu Jusma. Mungkin dalam meninggalkan seperti merokok kan termasuk juga Ustaz ya, sabar ya. Ya, sebetulnya kalau merokok memang ini masih ada di wilayah perbedaan pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Ya, memang itu juga bagian misalnya nih, anggaplah perkara terlepas dari masalah haram tidaknya, misalnya kita ingin menjauhi merokok. Sementara teman-teman atau pergaulan, nah disitulah perlu sabar. Sabar. Walaupun perkara rokoknya ada yang mengharamkan, ada yang ya ibaratnya makruh ya. Makruh katanya bagi Makruh kan dibenci ya, makruh dibenci. Memang idealnya makruh kan karoha benci, makruh yang dibenci. Ya. Ya intinya sesuatu yang meninggalkan yang tidak baik itu perlu sabar. Ya. Baik, kita coba lanjut. Apa nih, ada apa lagi? Nah, ini nih ayatnya baru 155. Ya. Kenapa sih kita harus kita persiapan dengan sabar gitu ya? Sudah amat tadi Allah juga menyuruh sabar, Nabi juga memandu kalau wain asobaka syai'un, jangan katakan kalau sesuatu musibah menimpamu itu seandainya tapi apa? Qadarullah katakan. Ternyata di Al-Qur'annya kan ada. Al-Baqarah ayat 155. Baik, sama-sama mari kita buka ya Al-Baqarahnya 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum. Wa-nya dan awal kalimat, la-nya sungguh. Nah, ini nabluwanna. Ini diawali dengan apa? Dengan nun itu kami ya. Iya. Kami, lalu ada nunnya, ini nun tasdid, itu penguat juga. Jadi ini mudhari, nabluwa ini diawali la, sungguh, diakhiri dengan nun tasdid. Nun taukid. Berarti mudhari diapit oleh taukid. Artinya apa? Pasti berarti ini. Sungguhnya benar gitu.
Makanya diterjemahkannya apa? Kami pasti. Kenapa kami pasti? Karena ini ada dua taukid. Diawali dengan lam, la-nya la taukid, ini mudhari, nabluwa sama nunnya nun taukid. Dan sungguh kami akan uji. Uji siapa? Kum, kalian. Kalian. Siapa kalian dimaksud? Ya tentu Manusia umat Ustaz. Nabi Manusia. Muhammad Umat. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti kita juga. Iya. Iya. Dan sungguh kalian itu pasti akan kami uji. Bahasanya ini kami loh. Iya. Kalau kami itu dalam Al-Quran, Allah bisa sendiri sebagai Allah lagi mengagungkan dirinya sendiri, atau ada keterlibatan selain Allah. Allah. Ya, tadi misalnya ada yang menghina, perlu sabar? Sabar. Atau tadi lagi sholat, tiba-tiba ini aromaterapi, Aromaterapi. sabar. Ya, memang tidak mudah ini. Baik. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan uji. Ini mudhari ya. Berarti mudhari itu sedang dan akan. Ini mudharinya mudhari hakiki. Jadi kami sedang menguji dan akan menguji. Jadi waduh, ujiannya terus ini mudhari ya. Baik. Dengan apa? Sesuatu. Bisyai'in, dengan sesuatu. Satu. Tuh tadi di hadis kan ada wain aso baka syai'un. Kalau tadi syai'un ya, ini bisyai'in, jar majrur ini. Dengan sesuatu. Sesuatu apa? Dari sesuatu. Minal khaufi. Dari apa? Bukan. Rasa takut. Dari ketakutan, rasa takut. Bisa minnya bisa sedikit, bisa. Atau bisa dari rasa takut. Kita pernah ngalami rasa takut ini sampai sekarang? Pasti pernah. Kemarin aja, waktu masa COVID, mencekam nggak waktu COVID? Enggak, Iya. lagi Keren banget. Kita bisa lihat di TV, yang di rumah sakit jelas banyak yang meninggal. Yang di rumah isoman banyak yang meninggal. Iya. Banyak. Timbul nggak perasaan takut? Iya. Ada. Nah, dari sampai sini saja kita ini kan kalam apa ini? Kalam khobari ya? Iya. Kalimat Khobari. berita. Kalau kalimat berita cuma dua kemungkinan, benar atau salah. Betul sampai sini minal khaufi? Betul ya. Jadi dengan COVID itu ya memang minal khaufi, sedikit rasa takut. Perkara siapa yang menakut-nakutinya, kan ada televisi kan? Siapa yang televisi? Yang berkepentingan. Nggak tahu siapa tuh yang berkepentingan. Jadi kita disuguhi informasi-informasi yang bikin apa? Mencekam, takut. Kan mental yang kena ya. Mental yang kena. Nah, terus juga apa? Apa takut ini? Takut hari esok, masa depan. Orang bisa takut gara-gara masa depan? Bisa. Ya, Ketidakpastian. ya ketidakpastian. Misalnya, ya lo ini gimana nanti buat anak-anak sekolah, buat kuliah. Kan masa depan ya. Nah, bisa itu ada rasa takut. Jadi ketakutan itu balik lagi. Sesuatu yang menyesakan dada ya. Coba gara-gara takut dada sesek nggak? Sesek. Baik takutnya yang sifatnya psikis atau takut yang bersifat materi gitu. Ya, sangat masuk akal, Masya Allah. Dan kejadian kan. Khauf, final khauf, rasa takut. Takut ketidakpastian. Ya, baik. Kemudian apa lagi? Walju. Tuh, apa ju itu? Lapar. Nyambung nggak ini takut? Misalnya nggak pegang uang. Aduh, nanti jangankan besok. Ini siang makan apa? Ada nggak yang begitu? Banyak. Ada banyak. Sudah memegang uang, ini bukannya besok. Nanti siang atau hari ini makan apa? Ada yang begitu? Banyak. Makanya ketakutan itu apa? Di sini langsung lapar. Oh betul ya, bahwa memang ya kemarin kan sudah ada bahasan, ada infak, ada macam-macam. Karena apa ini? Khauf dan ju itu kan apa? Berdekatan. Ya, ada orang yang memang bukan besok, hari ini makan apa gitu. Ada. Ya baik. Jadi minal khaufi wal ju, ya. Kelaparan. Kemudian apa lagi? Allah akan menimpakannya. Wanaksin.
naksin itu ya kurang, Kekurangan. kekurangan apa? Minal amwal. Harta. Iya harta, ya harta. Coba nyambung nggak dengan ju? Ya dia lapar juga karena nggak ada harta. Sudah mah lapar, kejadian sudah lapar. Khawatir karena nggak pegang uang. Terus ya kalau nggak pegang uang nggak beli makanan, lapar. Terus udah gitu apa? Wanaksi minal amwal. Kekurangan harta. Nah, aku tanya, Iya, Bu Mursida. minal hofi itu kan di situ kan sedikit ketakutan. Jadi kelebat sedikit itu kan harusnya ada kolilan kan ya. Itu nggak ada Nah, kolilan. ini Itu bisa kenapa bisa sedikit? Kan min itu harap jar itu ada maknanya Sebagian at-tab'id, sebagian. Sebagian. Jadi Oh, gitu. sebagian dari rasa takut. Kalau misalnya rasa takut itu misalnya 360 derajat jumlahnya, nah ini mungkin hanya 45 derajat gitu kuantitasnya. Jadi min di sini bisa diartikan sebagai apa? Sebagian. At-tab'id, sebagian. Kalau sebagian ya sedikit bisa. Di Jadi min memang kolil sedikit, tapi dari min juga bisa apa? Bisa muncul sebagian. Maksudnya sebagian apa? Oh sedikit gitu ya. Bisa diartikan min itu sebagai at-tab'id, sebagian. Ya. Jadi sebagian maksudnya sebagian dari rasa takut. Coba kalau rasa takut bener, gempa 1 jam gimana nih? Misalnya contoh ada gempa 1 jam, takut? Oh, takut banget. Halo, ada gempa 1 jam. Wah, Jangan 1 jam lah, jangan 1 jam. Sekarang kurangi setengah jam. Masih takut? masih Takut. Kurangi lagi 15 menit. Masih. Nah, udah 5 menit, kira-kira gempa 5 menit. Jangankan 5 menit. Mencekam nggak kira-kira? Mencekam. Kan nggak kejadian gempa 10 menit, nggak gempa Iya. 1 jam. Berarti yang Allah ujikan itu aduh hanya sedikit aja minal khauf. Bisa dipahami? Iya. Konteksnya benar Ustaz itu. Ya. Jadi sebagian dari sedikit saja dari rasa takut. COVID rasa takut. Tapi dibanding gempa 1 jam gitu, wah sudah. Ya. Untuk menyadarkan orang bagus ini. Ya. Alhamdulillah. Jadi sedikit gitu, hari sedikit minal khauf. Ya. Tentang hari esok. Ya, hari esok belum kejadian kan, tapi orang kadang mikirnya terlalu panjang ya. Maksudnya juga Gimana Pak Sugiono? proyeksi untuk keberhasilannya udah minim gitu. Iya, udah pesimis lah gitu, pesimis tentang hari esok. Baik, jadi Allah akan uji dan ini mudhari ya, mudhari hakiki beneran akan, sedang akan ya, dari rasa takut sedikit saja rasa takutnya, alju dan lapar, wa naqsim minal amal berkurang harta. Di Indonesia ada gempa. Kemarin tempo hari di mana? Banyak, ada di Sumedang, ada di Cianjur. Gara-gara gempa berkurang nggak harta? Iya. Berkurang. Yang tadinya punya rumah hilang. Ya, hancur. Ya. Nah, memang itu qadarullah, sudah ketetapan Allah. Ya, bisa juga ada yang dicuri. Ada yang dicuri. Ya. Ada, hilang misalnya. Ada. Nah, itu ternyata balik lagi benturan pertama apa? Ya sobat. Karena ini sudah merupakan ketetapan Allah. Ayat Al-Qur'annya kan hanya 2 kemungkinan, benar atau salah. Pasti benarnya gitu. Kemudian apa? Wa naqsim minal anfus gitu ini. Berkurangnya jiwa. Apa berkurangnya jiwa? Sekarang gini. Oke, misalnya kalau satu rumah itu ada jumlah kepalanya ada misalnya ada 5. Ada 5 orang. Ya. Berkurang jiwa itu gimana maksudnya? Meninggal. Musibah itu kira-kira ditinggal. Musibah. Baik, udah jelas meninggal. Nah sekarang wanaksim minal anfus, berkurangnya jiwa. Sekarang kita fokus ke diri sendiri. Berkurangnya jiwa itu bisa gimana? Ini saya pakai kacamata bukan gaya-gayaan. Apa kira-kira ini pakai kacamata? Berarti fungsinya sudah berkurang. Sudah berkurang. Bukan gaya-gayaan ini. Mesti Karena apa? Baca kalau nggak pakai kacamata nggak geblek, apa nggak geblek jadi ini? Nggak geblek gitu, nggak geblek deh. Blank. Apa? Jadi satu. Jadi ini nggak jelas gitu. Nah berarti di dalam tubuh kita pun ada wanaksi minal anfus.
berkurangnya fungsi tubuh. Yang jelas mata, kata dokter, 40 tahun ke atas mata kan suka mulai itu plus gitu ya. Iya. Jadi kalau hari ini ada orang yang nggak pakai kacamata ketika baca, subhanallah, masya Allah, nikmat gitu. Insya Allah. Karena yang pada umumnya 40 tahun ke atas sudah mulai ada keluhan dengan fungsi mata. Terus. Belum lagi fungsi yang lain ya. Sekarang baru sila sebentar ya Pak Tugiono, baru sila sebentar, duduk udah ada pegel-pegel. Pinggangnya pegel. Pinggang. Nah, makanya olahraga itu penting. Oh, iya. Suaryono tetangga kita Olahraga itu, Pak. masjid aku. Olahraga itu, Arep mantu tegar Pak Yono. olahraga pensiunan itu, depan nanti. Cucu secili iku sing anyar. Perwajin masjid. olahraga itu penting. Tujuannya apa? Biar sehat. Selain Jasmani. biar sehat, biar apa? Biar ibadah. Tumanina. Istiqomah. Biar istiqomah. Kan biar kalau badannya sehat, ibadah juga nikmat. Ya. Jadi kita olahraga itu bukannya sekedar ngeluarin keringat. Masih koma itu. Tujuannya apa? Biar ibadah. Itu ya. Tumanina. Khusyuk gitu ya. Nah, makanya olahraga juga apa? Ya harus. Ibadah. Ibadah, kita niatkan ibadah. Baik. Jadi ada sedikit rasa takutan, kemudian lapar, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, dan berkurangnya as-samarot. Harta, jiwa, apa Buah-buahan. as-samarot? Buah-buahan. Kira-kira buah-buahan apa nih buah-buahan? Maksudnya apa? Makanan. Ya, makanan. Apa maksudnya makanan? Nutrisi. Kekurangan buah-buahan, makanan, nutrisi. Coba aja habis capek, makan jeruk. Seger nggak badan? Iya. Seger. Kan mengandung vitamin apa? C atau lain sebagainya lah. Makan jeruk atau makan buah apalah, buah naga, pokoknya apa? Seger. Oh, berarti samar itu makanan, bukan sekedar makanan, tapi apa? Nutrisi yang menyegarkan tubuh. Setidaknya Allah akan uji kalian itu ya, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan apa? Sedikit ketakutan, minal khawfi wal ju'i, lapar, wa naqsi minal amwal, berkurang harta, wa naqsi minal anfus, ini sebetulnya wa naqsi minal anfus, berkurang jiwa. Kemudian wa naqsi minal thamarat, berkurangnya buah-buahan. Berarti apa? Makanan, nutrisi. Ya. Kita pernah ngalamin nggak yang 5 ini? Iya. Betul, Ustaz. Ketakutan bareng-bareng ini masih dunia ya. Kelaparan mungkin tertentu, nggak setiap rumah. Karena bisa jadi di belahan sana ada yang di kulkasnya penuh gitu ya. Jadi ya itu mah Allah membanyakan kepada seseorang. Tapi di belahan lain, jangankan buat besok, buat hari ini aja dia masih bingung. Iya. Ya. Betul. Kemudian kekurangan harta, macam-macam. Ada yang dengan gempa, ada yang mungkin dicuri, ada yang macam-macam. Ya. Jiwa meninggal, jelas. Terus lagi tadi apa? Berkurang fungsi tubuh. Ya. Fungsi fisik. Fungsi fisik, ya. Baik karena usia atau yang masih muda juga bisa. Ya. Musibah, ya. Baik sifatnya benturan atau mungkin karena dari dalam gitu ya. Misalnya ada apalah gitu dari dalam faktor gen lah gitu. Kelainan. Buah-buahan, ya. Nah, ini kan sesuatu yang kalau menimpa seseorang, baik satu atau akumulasi, sudah mah takut, terus lapar, juga berkurang katanya jiwa. Kira-kira sesak nggak dada? Sesak. Satu aja duduk. Pak Ahmad, jangankan 5, 1 aja. Aduh, ini dada sudah sesak. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, baru 1 aja. Waduh, ini dada. Nah, tapi apa? Allah paham kondisi psikologis umat manusia. Wabasyiris sabirin. Basyir ini adalah apa? Basyaro ini fi'il amar. Ya, Dan bergembiralah. Nah, ini disuruh. Nah, ini berarti apa? Beralih dari kalimat berita ke apa? Ke fi'il amar. Seperti sabih gitu ini. Sabih. Sabih kan itu juga amar. Ini basyir. Asalnya ini mati, sukun, amar. Jazm. Ya. Jazm asalnya basyir. Cuman karena ini huruf mati, 2 ketemu huruf mati. Ya sudah, harokat bantu kasroh.
Gembirakanlah atau berikan kabar gembira buat siapa? As-sabirin. Ya, tadi sobarnya udah dibahas di awal. Apa sobar itu? Al-imsaku fi dzikir. Menahan sesuatu yang menyesakkan Menyisakan dada. dada. Baik salah satu atau gabungan, sesak nggak dada ini dengan 5 ini? Pasti. Waduh, lama. Sesak ini. Ya, oh berarti benar berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sholat. Jadi Allah akan menimpakan kelima hal ini, baik salah satu, salah dua, salah tiga, atau lima-limanya. Tapi apa? Allah sudah kasih resep. Wabashiris sabirin. Agar bisa sobar gimana tadi? Intinya harus ridho. Atas Ikhlas. apa? Ini kan ketetapan Allah semua. Memang tidak mudah. Mudah diucapkan, tidak mudah untuk menjalaninya. Ya, baik, bisa dipahami ini. Jadi, Masya Allah, ini ayat masih relevan dengan kondisi hari ini. Apalagi sekarang harga-harga naik. Iya. Pekerjaan banyak yang di PHK. Toko-toko juga masih banyak yang tutup gara-gara COVID, masih kena pengaruh ini. Mau usaha juga nggak mudah gitu ya. Jadi, ya masih relevan ayat. Ya memang Allah kan, ini mudhari ini. Nablu itu kan mudhari, jadi sedang dan akan ya. Baik. Nah, wabashir sobirin itu apa tadi? Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sobar. Sok sekarang ini as-sobirin. Ini seorang atau banyak ini as-sobirin? Banyak. Kira-kira apa maknanya? Yang tertimpa itu bukan hanya seorang gitu. Ada yang lain yang lebih parah lagi. Ada yang lain. Maksudnya apa? Biar walaupun kadarnya beda-beda. Ini artinya bahwa biar ternyata yang Allah timpakan itu bukan hanya seorang. Kan ininya juga kum ya. Kum itu kan banyak, makanya di sininya jamak mudzakkar salim. Berarti yang sabarnya banyak, artinya yang ditimpanya juga banyak. Jadi maksudnya banyak yang senasib lah gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang buat partai sobar gitu. Banyak nggak kira-kira anggotanya? Waduh banyak. Partai sabar gitu ya. Waduh, ini banyak. Kan ini as-sobirin jamak mudzakkar salim. Ini objek ya. Mansub i'rabnya ini. Kenapa mansub? Karena setelah amr ya. Dan sampaikanlah kabar gembira, gembirakanlah as-sobirin bagi orang-orang yang sobar. Nah, sekarang kita puas nggak ini tentang sobar sampai sini? Belum kan, kita nanya lagi. Ini tadi kan menurut apa? Menurut definisi tadi, menurut ulama lah, anggap. Ini menurut Al-Qur'an, apa yang dimaksud sobar? Kabar gembiranya apa? Ya, selain kabar gembiranya, terus orang yang sobarnya itu apa sih? Ada dua hal berarti ya. Satu, kabar gembiranya apa, dan sobarnya apa? Tuh, dua pertanyaannya. Baik, kita coba ayat selanjutnya. Oh, ternyata orang ini lagi menjelaskan sobar dulu ini ternyata. Bukan kabar gembiranya ini ya. Baik, yang dimaksud dengan orang-orang sobar itu adalah alladzina. Apa ini isim mausul? Ini tunggal ganda jamak kalau alladzina. Jamak ya? Kenapa jamak? Karena tadi as-sabirin jamak. Nah, cocok ya. Orang-orang yang tadi kan as-sabirin. Oh, ini isim mausulnya juga jamak. Alladzina yaitu orang-orang yang apabila asobathum menimpa kepada mereka. Nah, sebetulnya ini maknanya fiil aktif ini ya, madi aktif. Apabila asobat menimpa kepada mereka, apa yang menimpa? Musibah. Ini musibatun itu isim marfu ya, tamarbutoh perempuan. Makanya di sini pakai apa? Pakai huruf ta mati. Jadi seperti nasorot gitu ini ya, nasorot. Karena apa? Karena fa'ilnya musibatun, perempuan. Ya, saya mohon maaf ini. Musibah itu kan sesuatu yang menyesakkan dada. Ini gendernya laki atau perempuan? Halo? Perempuan. Perempuan yang sering nangis. Maksudnya apa? Ini musibah, gendernya mu'annas. Apabila musibah menimpa mereka.
biasanya kalau di rumah yang paling dominan membuat ini siapa ya? Yang nggak tahu juga ya. Anak-anak. Ya ini pokoknya gendernya oleh Allah musibah itu apa? Tamar butuh ya. Kalau tamar butuh kan gendernya mu'anats. Jadi musibah menimpa mereka. Baik. Apa yang orang-orang sabar katakan? Qalu, orang-orang sabar itu akan berkata. Innalillahi. Innalillahi wa inna Sebelum ilaihi. inna ini kan qalu teh ini ya madi. Padahal untuk sesuatu yang akan datang. Karena ini didahului ida. Kalau ida itu untuk kejadian yang akan datang. Asobat juga madi, tapi madinya untuk yang akan datang. Berarti apa ini bisa jadi ada unsur ini juga apa? Ada balaghah juga ini. Ditulisnya madi, tapi yang dimaksud masa yang udah kejadian, tapi yang untuk yang akan datang. Jadi apabila musibah itu nanti akan menimpa kepada mereka gitu. Kan ini untuk yang akan datang ya. Tapi fisiknya madi. Qalu juga madi, tapi kan sudah mengatakan atau belum? Belum. Ya. Qalu mereka akan berkata. Apa yang mereka katakan? Inna sesungguhnya kami. Namanya panjang. Lillahi milik Allah. sampai situ aja dulu, sampai situ. Inna lillahi sesungguhnya kami milik Allah. Maksudnya apa milik Allah? Kalau tukang parkir kan mobilnya banyak tuh. Iya. Itu mobil milik tukang parkir atau milik pemiliknya? Milik Pemiliknya. Milik pemiliknya. Ketika mobil itu pada pergi, si tukang parkir sedih? Enggak. Enggak, dia mah sedih kalau nggak dibayar uang parkirnya. Ya. Tapi kalau mobilnya pergi mah ya dia biasa-biasa aja. Yang dia sedih kalau parkirnya nggak bayar. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa mobil itu bukan miliknya. Ini kan milik Allah. Berarti jasad dan ruh kita milik siapa sebetulnya ini? Lillahi, milik Allah. Termasuk tadi ada harta, ada jiwa. Ya, buah-buahan itu kan lillahi, milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya, pada dia, pada Allah, rajiun, orang-orang yang akan kembali asal dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, coba lihat terjemahnya di mushaf, coba lihat terjemahnya. Yaitu apabila orang-orang yang ditimpa, coba lihat ini ditimpa kata kerja pasif atau aktif? Ditimpa. pasif. Pasif ya. Ini padahal asobat itu aktif. Ini kalimat aktif. Terjemahnya adalah apabila musibah menimpa mereka, gitu sebetulnya. Mana aslinya? Iya. Apabila musibatun asobatu, musibah menimpa mereka. Tapi di sini diartikan apa? Orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Nah, ini sudah ada pengolahan makna. Anggap ini sudah ditafsirkan oleh si penerjemah. Padahal aslinya apabila musibah menimpa mereka. Bisa dipahami? Karena kalau bentuk pasif bukan asobat ya. Apabila musibah menimpa mereka ya. Baik. Karena kalau cirinya apa ini aktif? Karena kalau dalam aktif ada objek. Kalau dalam kalimat pasif nggak boleh ada objek, gitu cirinya. Kalau dalam kalimat pasif nggak boleh ada objek. Ini pasti aktif kalau ada objek itu ya. Jadi fi'il fa'il maf'ul bih ini. Kalau fi'il fa'il maf'ul bih pasti aktif. Baik. Jadi apabila musibah menimpa mereka sebetulnya ya. Baik ya. Qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya, pada Allah rajiun, orang-orang yang kembali. Ini diucapkan apakah hanya menghadapi orang yang meninggal saja? Enggak. Tidak. Selama ini kan apa? Hanya untuk meninggal ya? Iya. Padahal tadi ketika ada apa? Yang menyesakan dada. Yang menyesakan dada. Cuman kadang kalau orang bilang innalillahi ada yang meninggal, nah kan gitu. Seakan-akan hanya sempit mananya hanya untuk yang meninggal. Padahal yang meninggal itu baru salah satu. Kan gitu. Ada yang sakit kita bilang
Ya, itu ya kok jangan doain mati dong. Nah, itu berarti dia belum paham. Ya, kurang Di ilmu benaknya Ustaz. dia mendengar innalillahi itu apa? Meninggal. Nah, berarti kalau gitu daripada timbul apa? Timbul salah komunikasi, miskomunikasi, ya nggak apa-apa diterangkan bahwa kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu meliputi seluruh hal yang menyesakkan dada. Udah simpelnya gitu. Seluruh hal yang menyesakkan dada. Baik itu misalnya orang itu ditinggal meninggal atau yang di luar itu. Memang perlu dijelaskan ya. Karena bisa jadi orangnya yang lain lawan bicara kita belum paham. Nah, jadi kalau berdasarkan ayat Al-Quran yang diucapkan apa? Inna lillahi wa Wa inna inna ilaihi ilaihi raji'un. raji'un. Menurut Al-Quran. Kalau menurut hadis tadi apa? Qadarullah. Ya. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Itu versi hadis. Jadi ada dua ini. Ada versi Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada versi hadis qadarullah. Mana dulu? Ya, mana aja. Mau innalillahi dulu, boleh. Mau qadarullah dulu, boleh. Yang penting jangan keluar dari yang dua ini ya. Qadarullah sama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan itu Ustadz kepada yang 5 tadi itu kan kita bisa Ya, minimal kepada yang 5 tadi. Ya, berdasarkan 155 Al-Baqarah kan ada 5 ya. Tapi 5 itu memang ya mewakili seluruh yang apa jenis yang akan Menyisakan terjadi ya, dada. kan misalkan dada. Mungkin misalnya apa? Kalau misalnya ada yang menghina, kira-kira kalau menghina masuk ke mana nih? Ada yang menghina, Hmm. bisa jadi kan khauf ya. Dia Dengan Iya, menghina mungkin ketakutan. batin kita jadi aduh takut ya. fisiknya itu. Aspeknya khauf ini kan macam-macam, bisa orang menghina, bisa disepelekan, bisa macam-macam lah. Jadi kan ada gitu ya. Dibully atau apa jadi macam-macam ya. Jadi bisa jadi kelima hal ini mewakili berbagai jenis kejadian ya. Kejadian detailnya mungkin macam-macam ya, tapi kelompoknya adalah ini 5. Hmm. Baik, kita lanjut. Nah, mohon maaf. Sekarang orang yang sabarnya udah jelas tadi kan wabasyiris sobirin. Iya. Orang sabarnya adalah orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka tidak bilang, coba kalau ke sana, coba kalau tadi kalau tidak ke situ. Nah, tapi apa? Inna Coba kalau lillahi wa Lillahi wa inna inna ilaihi ilaihi raji'un. raji'un. Menurut Al-Quran. Tapi menurut hadis, qadarullah. Katakan qadarullah. Qadar. Nah, sekarang apa kabar gembiranya? Kan gitu. Ya, sobarnya sudah terjawab. Sekarang apa? Oh, ternyata terkait pahala. setuju kali Ustadz ya. Ternyata kabar gembiranya di ayat lain. Surat 8 ayat 46. Coba lihat kita. Surat 8 ayat 46. Surat 8 ayat 46. 8 Al-A'raf ya. Al-A'raf 7, 8 Al-Anfal ayat 46. Al-Anfal. Coba. Allah wa Rasul itu ya Ustaz. 46. Ya, atiullah wa rasulah. Ujungnya. Innallaha ma'as-sabirin. Ini sudah pakai inna. Berarti apa? Dalam ilmu balaghah kan bisa jadi lawan bicaranya ragu. Benar nggak nih Allah bersama? Inna sesungguhnya Allah ma'a bersama. Bersama siapa? As-sabirin. Kira-kira kalau bersama gimana? Ya artinya Allah membersamai. Dimanapun. Mau di Indonesia, mau di luar Indonesia, mau di bumi, mau di bulan, atau mau di luar angkasa. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau sudah Allah membersamai, ya sudah, tenang mestinya. Nah, ini kabar gembiranya. Mungkin maksudnya gimana? Memang hanya ma'a ya. Tapi ketika Allah ma'a bersama, artinya apa? Pertolongan Allah itu begitu dekat gitu ya. Kalau bersama kan minimal di samping kita, ada di sekitar kita, nggak jauh. Ya kalau bersama. Minimal dalam satu mobil, kalau orang kan bareng gitu. Kalau kira-kira kalau dalam satu mobil, misalnya kita sama pejabat, tiba-tiba di jalan ada kendala, beres nggak tuh urusan? Beres. Itu baru sama manusia, apalagi sama Allah. Ya. Memang Allah mah bukan fisik kan, kemarin sudah ya di bahasan Isra Mi'raj. Karena Allah mah mendengar, melihat ya. Baik. Nah, terus ini juga nih, surat 39 dan 10. Nah, ini wabasyirinya nih ya, kabar gembiranya.
Kabar gembiranya adalah wabasyiri, kan tadi kabar gembira. Berikanlah kabar gembira. Ayat 10 apa nih? Pahala. Ya, Umar. 39 ayat 10. Betul nggak ini ayat 10 ya? Oh, betul. Surah di akhir ayat. Innama sesungguhnya yuwaffa disempurnakan as-sabiruna orang-orang sobar, bagi orang-orang sobar, ajrohum pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Oh, sesungguhnya orang-orang sabar itu disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa ngitung. Maksudnya gimana? Itu mah kewenangan Allah, prerogatif Allah mengasih pahalanya. Jadi pahalanya apa? Allah yang ngasih. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sobat itu disempurnakan pahala mereka tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa batas. Kalau tanpa batas, ya bagaimana Allah? Kabar gembira nggak kira-kira ini? Iya. Sudah Allah membersamai orang-orang sabar, terus pahalanya tanpa batas. Ya, baik. Kita coba sekarang matematika sabar, biar bisa dicerna secara angka. Kita coba ya. Asobru, sobar. Pahala tanpa batas. Maksudnya gimana? Kalau dalam matematika tanpa batas itu seperti huruf S tidur. Dulu waktu matematika SMP lah, atau SMA kan sobar itu tanpa batas ya, tanpa batas. Nah sekarang ini ada X pembilang dibagi Y penyebut. X dibagi Y, pembilang penyebut. Ya, matematika ini. Berangka berapa dibagi berapa biar hasilnya tak terhingga tanpa batas. Dibagi 0. Dibagi Pak Tugiono masih ingat matematik. Baik. Harus angka berapa ini biar hasilnya tak terhingga? Ya, ternyata 1 dibagi berapa? Dibagi 1 sama dengan 1. 1 dibagi 1, ada 1 dikasihin ke seorang, 1. Sekarang 1 dibagi ke 10 orang, ada 1 dibagi ke 10. Makin kecil? Makin kecil. Jadi 1/10-nya ya. 0,1. 1 dibagi ke 10 orang, 0,1. Jadi makin berat. Nah, X, Y. Coba lihat Y-nya. 1 dengan 10 gedean mana? Gedean 10 ya? 10. Ini 1 dibagi 1, 1 dibagi 10, 0,1. Gedean mana? Gedean 1, gedean 0,1. Gedean 1. Berarti semakin merasa besar, maka nilai aslinya semakin kecil. Gitu. Saya ulang. Semakin merasa besar, nilai realnya sebetulnya semakin kecil. Apa merasa besar? Merasa mampu, merasa sombong. Merasa punya, merasa bisa, merasa besar, akan timbul nanti apa? Sombong. Harus mengenalkan diri ya. Nah, sabar dulu, tahan dulu. Jadi kalau orang merasa besar kan apa? Sombong. Ya, sama orang sombong seneng nggak? Nggak seneng. Kenapa? Ya merasa besar. Berarti orang sombong itu sebetulnya nilai realnya apa? Kecil. Baik, sebetulnya sekarang dibalik. Kalau dari 10 ke 1 makin gede ininya hasilnya makin gede ya. Kan 1/10 0,1. Lalu jadi kecil si penyebutnya Y-nya. Berarti makin gede. Makin merasa kecil, maka nilainya makin besar. Apa makin merasa kecil? Tawadu, rendah hati. Makin merasa rendah hati, makin rendah hati orang, makin besar ya kan. Kan enak melihat orang rendah hati ya. Sejuk. Dari perilakunya, dari ucapannya, dari sikapnya kan beda kalau rendah hati ya. Itu dia sebetulnya merasa kecil. Kenapa? Karena dia apa? Yang besar hanya Allah. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan illa billah. Jadi semua kalaupun dia bisa itu dari Allah bisanya, mampunya. Kalau dia punya itu pemberian Allah gitu. Baik.
Sudah kejawab matematika sabar untuk ininya belum ya? Baik. Sekarang ya. 1 dibagi 0. Tak berhingga. 1. Terhingga. Tak terhingga. Kalau 1 dibagi 1, 1. 1. 1 dibagikan ke orangnya nggak ada nih. Ada Nggak 1 ada. jeruk dibagiin ke nggak ada orangnya. Ya ini jadi bisa tak terhingga karena orang yang dibaginya nggak ada. Kemudian sekarang ada lagi angka 10 dibagi 0. Berapa? Tak berhingga juga. Tak terhingga juga. Ya, apa kesimpulannya? Berapapun dibagi 0 sama dengan tak berhingga. Berapapun dibagi 0 tak terhingga. Maksudnya apa? Berapapun ini 1 sama 0 itu 1 sama 10 itu anggap tadi mewakili persoalan-persoalan hidup. Sebanyak apapun persoalan hidup, Apapun persoalan itu kembalikan ke Allah. apapun persoalan hidup, apapun dan seberapa besar pun persoalan, ketika dilandasi dengan sabar dengan angka 0, maka itulah pahalanya tak terhingga. Berapa besar pun persoalan yang dihadapi, maka nolkan diri kita. Kita tidak merasa memiliki, karena kita tidak merasa memiliki apapun, karena semuanya milik Allah. Lillahi tadi, inna lillahi. Jadi penjabaran inna lillahi itu adalah angka 0. Nolkan diri kita. Ketika 0 diri kita, maka angka berapapun di atasnya, angka di atas ini melambangkan persoalan, berapapun persoalannya, sebesar apapun. Ketika kita 0 lillahi, maka itulah 0 itu sabar, dan pahala sabarnya tanpa hasab tak terhingga bi ghairi hisab. Inilah matematika sabar. Bisa dicerna oleh akal kita? Karena betul. Alhamdulillah. Jadi yang angka 1 yang di atas X itu pembilang itu adalah mewakili persoalan. Yang tadi walanabluwanakum dan 0 itu adalah sabar. Sabar ya 0. Artinya apa? Innalillahi. Kita nggak merasa memiliki, kita mah makhluk. Allah yang mengatur. Kumaha Allah mau dibikin merah, kuning, hijau, langit yang biru. Itu mah Allah yang mengatur ya. Kuncinya kita sabar. Nah, inilah jadi makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah nolkan diri kita. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali 0. Bisa dipahami? Jadi wujud angka dari innalillahi itu adalah angka 0 sebagai penyebut. Ya, karena apa? Biar angka berapapun di atasnya, kalau dibagi dengan 0 akan menghasilkan tak terhingga. 0 itu adalah sabar. Kalau sabar, pahalanya tanpa batas. Tanpa batas itu dengan diwakili oleh lambang tak terhingga. Alhamdulillahirobbilalamin. Inilah materi tentang sabar. Cukup sampai sini? Tinggal prakteknya Ustaz ya. Nah, tinggal karena ini adalah semua dari Allah, ujian juga dari Allah, jadi kita minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bisa menghadapi apapun tadi soal-soal yang dihadapi. Ya, kuncinya pertolongan Allah. Biar Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan solusinya. Ya, baik, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni segala dosa kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang yang sabar. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah. alamin. Amin ya Rabbal Kita tunda alamin. dengan doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.